Mas Jelas. Kris. Halo Halo, Mas halo Mbak, Christian, halo, apa kabar? ketemu lagi. Iya, oke, kabar baik ya semua, Mas Adi dan juga Mas Kris ya malam Iya, hari ini. amin. Aduh, senang banget nih malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Wah, ini sudah ada Mbak Laksmi menyapa. Hola, mau ngapain nih? Waduh, yang pasti malam hari ini kita mau diskusi seru tentang pahami emosi lewat emoji. Nah, kita kan tahu ya sekarang ini dunia itu sudah banyak berubah. Yang dulu mungkin kita berinteraksi secara langsung gitu ya. Sekarang banyak didominasi oleh interaksi via elektronik, bener nggak? Nah, tapi sebelumnya aku mau kenalan dulu nih. Aku mau kenalin dulu Mas Christian. Nah, kalau Mas Adi kan udah pada kenal lah ya, board game designer gitu ya dari board game Emo dan Sisi. Tapi mungkin untuk Mas Chris banyak yang belum kenal nih. Nah, ini aku mau sedikit ceritain nih tentang biografinya Mas Chris ya. Nah, Mas Chris ini lahirnya di Kalimantan, bener ya? Kalimantan Timur. Wah, jauh banget Iya, ternyata. Nah, Mas Chris jauh banget. ini diploma informatika, kemudian S1 ekonomi tentang studi pembangunan dan perbankan. Nah, Mas Chris ini mengenal dunia board game pada tahun 2017 dan menjadi board game master atau instruktur dan juga board game designer. Wow, keren banget. Mas Chris juga pernah mengikuti kelas perilaku akuntansi dan kelas fraud, yaitu penipuan keuangan, yang membahas ekspresi seseorang melalui raut muka dan bahasa tubuh. Nah, karena senang mengajar dan juga menjadi instruktur yang memiliki kontak tinggi dengan pemain, nah, Mas Chris ini akhirnya mendalami tentang raut wajah melalui ekspresi. Betul ya, seperti itu ya Mas Chris ya? Iya betul, Mbak. Aduh, keren banget. Ini mungkin sedikit pengantar nih ke teman-teman yang lainnya. Bedanya board game designer dan juga board game master. Nah, apa nih Mas Chris? Oke, kalau desainer ya kita udah kata umumnya desainer adalah seperti Indonesia kan artisan gitu ya atau perancang gitu ya. Jadi kalau orang yang membuat board game atau orang yang membuat sesuatu, kebetulan ini namanya board game designer, maka dia akan disebut board game designer atau perancang atau dengan kata lain pencipta gitu ya. Nah, tapi kalau board game master itu agak berbeda istilahnya. Kalau kita pakai di digital, teman-teman tahu yang main-main game online, kalau namanya master berarti dia administrator ya di game itu. Tapi kalau dalam board game, ya game master itu bukan administrator lebih tepatnya, tapi dia lebih ke instruktur. Kerjanya instruktur, jadi mengawasi, mengajari main. Karena misalnya nih, kalau ada orang yang nggak pernah main monopoli, contoh gitu kan, ada orang nggak pernah main monopoli, dia kan pengen main. Nah kemudian dia itu malas baca, itu pastilah orang tiap rumah malas baca peraturan gitu kan. Nah terus akhirnya tugas game master tuh ngapain? Nah, jadi dia langsung mengajarkan seperti guru di kelas cara main tuh gini. Jadi tanpa perlu membaca, hanya dengan dengerin game master atau instruktur maka dia bisa main. Jadi kurang lebih seperti itu. Wow, jadi memang ini ada profesinya sendiri ya, board game master ya. Iya. Jadi bukan orang yang menguasai game, bukan, tapi orang yang menguasai rule game. Oke, jadi beda ya, orang yang menguasai game sama orang yang menguasai rule games. Kalau rule game berarti mungkin di permainan-permainan tertentu ya Mas ya? Iya, betul seperti itu. Oke, waduh keren banget. Karena belum tentu game master tuh jago di gamenya juga, belum tentu. Iya. Ya Chris ya. Jadi memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi board gamenya gitu ya. Belum tentu menguasai. Oke, keren banget. Ini masih jarang banget ya ada board game master di Indonesia ya. Apalagi kan board game ini juga sesuatu yang belum banyak dikenal luas gitu ya. Nah ini, hari ini tuh kita akan ngobrolin nih tentang board game emosisi, apalagi ini terkait sama emoji gitu ya. Pasti akan seru banget. Nah kan kita tahu ya teman-teman juga bahwa sekarang ini kalau misalnya kita di keseharian gitu ya, biasanya kita akan lebih mudah
memahami ekspresi seseorang itu ketika bertatap langsung, betul ya. Betul. Nah, tapi sekarang ini kita kalau berkomunikasi itu lewat pesan elektronik gitu kan. Pesan elektronik dan nggak bisa menatap lawan bicara kita secara langsung gitu. Jadi karena pakai teks gitu kan. Nah, ini kita biasanya secara nggak sadar kan pasti pakai emoticon atau emoji gitu ya. Nah, tapi sebelumnya nih, karena sebelum kita ngobrol lebih lanjut, bedanya apa sih ini Mas Kris atau Mas Adi ya? Bedanya emoticon atau emoji. Nah, ini beda nggak sih? Kadang-kadang kan mungkin ada yang punya persepsi sama gitu ya, paling emoticon ya emoji itu, atau ada bedanya? Silakan nih, mau siapa duluan? Oke. Jadi emoji ini ada mungkin gini. ya Pak. Sorry Grace. Ini ninjuin dulu. Ini kan komponennya board game mengenal emosi ya. Nah, ini disebut emoticon atau emoji, nanti dijelasin sama Chris. Jadi kita tuh sedikit cerita aja sebagai pengantar. Jadi desain ekspresi ini itu mengalami beberapa kali perubahan ya. Seingat saya ada 3 kali. Ini yang ketiga gitu ya. Nah, nanti akan lebih jelas mungkin. Dan perubahan yang ketiga ini banyak dari masukan dari Chris gitu ya. Jadi Chris ini rekan partner in crime saya juga lah gitu ya. Kalau game design selalu ngobrolnya sama dia gitu ya. Nah, oke, Chris, apa sih ini sebenarnya emoticon atau emoji, Chris? Kalau kita bahas sejarah dulu ya. Nah, sejarahnya dulu tuh nama Dr. Scott ya, dari 1982 gitu. Dia kan dulu kan chatting elektronik itu kan hanya berlaku di kantor karena masih internet belum lancar dan segala, jadi hanya berlaku di tempat itu. Tapi udah memakai sistem chat. Nah, si Dr. Scott itu waktu ngechat itu kepikiran, kok ngechat elektronik itu kok gak ada emosinya ya. Nah, itu sebenarnya itu adalah suatu masalah sebenarnya. Nah, akhirnya dengan keterbatasan pada tahun 80-an gitu kan, apa yang dia bisa buat? Nah, ternyata dia menciptakan atau membuat rancangan dengan menggunakan simbol-simbol yang ada pada keyboard. Nah, kan belum ada gambar, belum bisa masuk ilustrasi gitu, belum bisa, masih komputer zaman dulu gimana sih, masih DOS gitu kan, tulisan dan segala huruf. Nah, jadi dia hanya memaksimalkan itu bagaimana? Dengan memakai simbol yang di keyboard. Contoh, kalau misalnya orang senyum, apa yang kita ketik? Petik 2 dan tutup kurung. Seperti ini. Itu ya. Nah, itu namanya emoticon. Emoticon pertama kali ada. Oke. Nah, terus berkembanglah pada tahun 1999 itu namanya siapa, Hiretaka siapa gitu, dari Jepang gitu ya. Dari Jepang itu dia mengembangkan namanya emoji. Sebenarnya itu emoticon juga, cuma evolusi. Nama Jepang emoji ya, tapi dengan kata lain kalau kita bisa ngomong adalah emoticon 2.0. Kayak gitu dah sistemnya. Nah, kayak gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi emoticon tuh sama sebenarnya, cuma emoji dari Jepang yang kita pakai sekarang itu adalah emoji, dan bahkan board game Emosisi itu sudah, karena itu berupa gambar, maka itu adalah emoji, bukan emoticon. Oke, jadi kalau mungkin tingkatnya, kalau emoticon itu kan masih bentuk teks ya, titik 2, kemudian ada silang, terus huruf D gitu ya. Masih kayak gitu. Nah, kalau emoji ini udah mulai ada warna-warninya, bener nggak Mas? Iya, betul. Ya kan, kalau itu betul titik 2 terus P gitu ya, kayak lidah menjulur gitu kan ya. Nah, itu emoticon. Kalau emoji ini lebih warna-warni ya, kayak misalnya marah itu kan warnanya merah, terus sedih itu mulai ada air matanya, lebih visual gitu mungkin ya. Iya, jadi yang kita pakai sekarang udah lebih imersif, itu emoji dah. Oke. Kalau menurut Mas Adi gimana, Mas? Ada tambahan kan? Iya, beberapa emoji itu di fitur untuk messenger tertentu kan, kayak misalkan Line atau apa kan animatic ya. Itu
ada bergerak lah itu ya. Sebenarnya sejak zamannya mungkin kalau generasi yang ICQ, tahu nggak, Yahoo Messenger itu ya. Itu sebenarnya sudah mulai ada animasi itu kan di emojinya gitu ya. Emojinya udah beranimasi, sederhana tapi pixel art lah gitu ya, pixelit gitu ya. Gambarnya kan memang supaya nggak apa ya. Kalau dulu kan pengiriman gambar itu kan signifikan ya, cuman kilobyte itu tahun 2000-an itu terasa sekali gitu kan. Jadi harus seringan mungkin gitu ya. Jadi evolusinya berkembangnya ke sana. Gitu. Oke. Memang kalau misalnya ditelusur tentang penciptaan emoji itu menarik banget ya. Ini nggak lepas dari kebutuhan dasar manusia ya, yang ingin mengekspresikan emosinya gitu ya. Sampai emoji pun ini juga kayaknya kalau misalnya cuma teks doang tuh kayak kurang lengkap gitu ya. Perlu ada emosi, bener nggak sih? Iya. Iya, jadi emoji itu lahir karena kebutuhan sebenarnya. Karena kalau misalnya kita cuma texting kan kadang-kadang cuma chatting aja ya, hanya teks gitu ya, nggak ada ekspresinya, kayak kurang lega gitu rasanya ya. Jadi akhirnya ada emoji-emoji itu yang akhirnya mewakili ekspresi kita gitu ya. Nah, emoji ini tuh berlaku universal nggak sih Mas? Dan gimana itu ceritanya bisa semua orang memahami itu gitu? Oke, jadi gini, kalau kita flashback dulu ya. Jadi sebenarnya kalau kita apa yang telusuri yang terjadi pada Dr. Scott gitu, sehingga dia menciptakan emoticon, sebenarnya itu adalah problem sebenarnya. Jadi dia tidak menciptakan solusi, tapi dia ketemu problem, gitu ya. Nah, problemnya itu apa sebenarnya? Cuma satu sih sebenarnya. Problem-problem dari chat elektronik itu tadi kita sebut adalah tidak bertatap muka langsung. Berarti kita tidak merasakan, ada dua yang kita tidak rasakan. Pertama adalah emosi raut wajah. Ada tiga sebenarnya, emosi raut wajah, body language, dan yang terakhir adalah intonasi suara. Itu ya. Jadi itu kelemahan dari elektronik chat. Nah, jadi sebenarnya masalah di situ sebenarnya. Nah, karena banyak perdebatan terjadi di dunia maya, banyak ngegas gitu kan. Padahal kalau kita ketemu orang asli lo biasa aja. Bener banget. Nah, sebenarnya kadang kan chatting salah persepsi ya. Iya, jadi sebenarnya itu yang salah itu ada dua sebenarnya. Yang nerima pesan itu kita berasumsi dengan gayanya sendiri. Nah, yang ngirim pesan gak mengklirkan apa pesan yang dia tulis, sehingga orang memiliki persepsi berbeda-beda. Contoh gampang aja, misalnya gini, misalnya ada tulisan seperti ini gitu ya, nggak enak, padahal ngomongnya biasa aja, tapi orang yang lain nerimanya mungkin ngegas gak enak gitu kan. Nah, jadi ada berbeda-beda persepsi tanpa ini kita ngomong tanpa emoji gitu ya. Padahal maksudnya guyon, tapi orang nerimanya serius. Nah, terus masalah tadi yang universal gitu ya. Jadi sebenarnya kelemahannya cuma satu kata sebenarnya. Sebenarnya kelemahannya adalah emotionless. Jadi tanpa emosi. Jadi sebenarnya kata tuh netral, nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah ya. Saya pergi ya udah gitu kan. Nah, tapi ketika kita menerima orang itu beranggapan lain, wah ini ngegas ini. Oh, langsung baper kan akhirnya kan. Nah, padahal dia cuma ngomong saya pergi gitu kan. Nah, itu adalah salah satu masalah sebenarnya. Bener banget. Banyak sekali kejadian salah persepsi dan jadi miskomunikasi ya. Ketika kita chatting gitu, mungkin bener banget yang dikatain sama Mas Kris. Jadi kita maksudnya biasa aja, tapi mungkin diterimanya berbeda. Begitu juga dengan sebaliknya, masing-masing bermain dengan asumsinya sendiri-sendiri gitu ya. Iya. Nah, emoji ini mungkin bisa jadi perantara untuk menjelaskan maksudnya seperti apa. Begitu kira-kira ya Mas? Iya. Nah, kita terusin dulu gitu ya sebelum kita menjawab apakah universal bisa diterima. Nah, kalau kita dengan ada masalahnya seperti emotionless gitu kan, berarti cara menanggapinya gimana? Dr. Scott membuat emoticon pertama kali, kemudian dikembangkan menjadi emoji. Nah, kemudian sebenarnya berarti emoticon itu tipenya teks masih ya.
Nah, tipe teks ini dalam biar emosi itu sampai kepada si penerima, yang kita lakukan adalah contoh menambah huruf. Contoh misalnya gemes. Enggak. Kalau GAK biasa ya mungkin orang nerimanya beda, tapi ketika A-nya panjang itu berarti gitu ya. Berarti itu sedang melucu mungkin ya. Nah, atau gemes. Nah, itu salah satu upaya untuk mentransfer emosi kita sebenarnya. Salah satunya dengan menggunakan huruf gitu kan, atau bisa pakai emoji. Dan yang terakhir adalah yang paling ampuh, pesan suara atau voice note, karena intonasinya jelas. Tapi nanti kita akan bahas ya masalah voice note ya. Ada semua, jadi ada 3 ya, teks atau emoticon, emoji, dan voice note. Nah, masing-masing itu memiliki kelemahan. Masing-masing memiliki kelemahan. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah emoji ya. Apakah berlaku universal? Jawabannya iya, jawabannya iya dan tidak. Ada 2 soalnya. Oke. Ya, kok bisa sih masalah emoticon? Emoticon tuh ada 2 sebenarnya. Emoticon yang multitafsir, ada emoticon yang pasti tafsirannya. Contoh seperti senyum. Tafsirannya pasti senang kan? Nah, nangis yang air di sini pasti sedih. Iya benar. Nah, ada yang multitafsir. Contoh, misalnya emoticon yang gini. Ini multitafsir. Iya benar. Ini multitafsir. Ada yang bilang toh, dia bilang kayak ucapan. Hari saya. Oke. Nah, ini sebenarnya multitafsir. Jadi orang Jepang, saya ini karena pembuatnya yang Jepang ya, Hiretaka Kano. Nah, Shigetaka Kurito namanya. Nah, jadi dia ini artinya kalau orang Jepang beranggapan adalah minta maaf, respect seperti pramugari terhadap pelanggan, dia kan gini. Nah, seperti itu. Oh iya. Nah, Indonesia sama ya? Indonesia sama kan? Beranggapan seperti itu. Nggak salah karena pembuatnya kan Jepang. Nggak salah. Nah, tapi ada mitos orang Western menganggapnya itu high five. Nah, pertanyaannya, apakah pasti ini minta maaf? Kalau kita bawa ke lain, biksu contohnya, ini artinya apa? Bersemedi. Nah, artinya sedang konsentrasi. Jadi, kalau orang Katolik dikasih gini, artinya berdoa. Oke, jadi ada emoticon yang multitafsir seperti itu, ada yang memang tafsirannya memang itu. Nah, yang multitafsir itu akan diserahkan ke kita masing-masing. Cara nanggapinnya gimana? Jadi nggak salah sebenarnya. Nggak salah, jadi ketika memang ya sekumpulan komunitas itu beranggapan seperti itu, selama nggak melenceng gitu aja kan. Contoh seperti ini minta maaf ya, kita lumrah biasa. Artinya universal iya, tapi mungkin universal yang lebih ke yang tafsirannya pasti, seperti senyum, marah, itu berlaku universal. Tapi ketika yang model kayak gini, nah terus ada nangis yang bener-bener nangis kayak mewek banget, kayak banjir gitu. Ya ini Mas, coba saya kasih ya. Mana ya yang mewek banget. Aduh, yang mana ya? Mungkin ada teman-teman kasih lihat yang air. Oke, kayak banjir air mata gitu kan ya maksudnya. Banyak. Nah, ini bukan. Air keluar banyak. Itu. Iya, itu Pak. Iya, itu sebenarnya itu meaningless sebenarnya. Ya, artinya nanti saya jelasin, diartikan emoji gitu ya. Jadi artinya yang air mata banyak banjir itu artinya itu nggak ada artinya, cuma dia mengartikan bahwa kamu keluar air mata banyak. Itu ada 2 arti juga, multitafsir. Pertama, bersimpati kepada teman lagi susah. Aduh, kasihan ya kamu, ya ikut cewek. Ya. Terus mungkin terlalu senang hype, mungkin lulus sarjana, lulus skripsi, itu kan senang juga nangis. Nah, banjir juga kan, aduh selamat ya gini. Nah, itu multitafsir. Jadi kalau yang multitafsir itu tidak universal, mungkin berlaku ke sekumpulan kecil atau satu negara. Tapi kalau yang kita pasti tafsiran marah,
sakit, dingin, itu pasti berlaku universal. Dan ada udah namanya Unicode. Unicode itu seperti kode standarisasi seluruh dunia. Nah, ini buat teman-teman kalau pengen penasaran nih, ketik aja nih emoji Unicode. Nanti keluar di Google gitu ya. Versi 4.1 itu akan keluar semua emoticon yang ada di HP kita dan memiliki arti di sebelah. Nah, kalau kita baca nanti salah satu kalau kita baca emoticonnya, ada beberapa yang pasti tafsirannya. Nah, contoh yang seperti yang tadi, code itu gak ada artinya, bersimpul tangan. Artinya arti emosi dari simpul tangan itu diserahkan ke kita, mau diapain, mau minta maaf kah atau mohon, terserah. Jadi namanya ini adalah holding hand namanya, simpul tangan. Oke. Wow, keren banget ya. Jadi memang karena emoji itu kan banyak banget ya Mas perkembangannya. Banyak banget ragamnya. Jadi memang ada beberapa yang multitafsir, ada beberapa yang jadi kesepakatan gitu ya. Iya. Oke, nah kalau menurut Adi nih, gimana nih Mas saat mengembangkan board game Emosisi? Nah ini kan ada emoji-emoji yang memang dipilih, yang mungkin ini memang dipilih yang universal ya. Nah boleh tunjukkan tuh Mas, emojinya apa aja tuh yang di board game Emosisi? Dan terkejut, jijik, terus senang, terus takut, terus sedih, terus marah. Kalau ini kan memang apa ya, dikembangkan sama, artinya ada teorinya. Justru yang tahu kan Kak Maya sama Kak Wati. Kalau kita kan kemarin diskusi emoji apa yang tepat gitu ya, yang akan kita gunakan di dalam board game mengenal emosi ini itu kan. Jadi itu yang kemarin saya diskusi juga ya sama Chris, ini udah bener nggak sih itu ya. Akhirnya kita harus revisi itu ya. Saya ada sih yang versi sebelumnya itu ya, dan akhirnya kita ya kalau ini nanti dimainkan oleh orang-orang itu ya, jangan sampai kita ini salah menggunakan simbol emojinya gitu ya. Kemarin makasih banyak ini ya Chris ngasih supervisi ke kita itu ya dalam desainnya itu ya, sehingga kemarin saya sama Yola mengerjakan ulang itu ya untuk desain emoji yang tepat gitu ya. Oke, iya memang di board game Emosisi kita hanya memilih 6 emosi dasar ya. Ada marah, senang, takut, jijik, terkejut, dan juga sedih gitu ya. Nah, yang menarik adalah prosesnya ini Mas, karena kalau dari kami berdua, saya dan Mbak Wati kan nggak terlalu paham detail tentang emoji ya. Jadi pokoknya emosinya kalau jijik ya awalnya bukannya yang hijau itu kan ya, yang hijau yang kemudian itu kan yang hijau gitu ya, emojinya tuh yang hijau gitu, yang wajahnya hijau gitu. Nah kita tuh kan nggak terlalu detail tentang apakah emoji ini bisa diterima oleh para pemain, apakah emoji ini akan menimbulkan multi persepsi. Kita tidak berpikir sampai sejauh sana, karena kitanya berpikirnya hanya oh ya ini emosi ini nih yang sekiranya mewakili. Boleh nggak sih diceritain waktu itu apa nih yang menjadi pencetus Mas Adi maupun Mas Chris? Ini kayaknya diubah aja deh, karena ada emoji yang takut ya Mas ya, yang agak ngelengkung itu yang bener-bener jijik ya yang akhirnya diubah gitu kan, yang bener-bener ekspresinya itu menyerupai wajah kita saat kita bener-bener merasa jijik. Nah itu dulu gimana tuh Mas? Mungkin boleh di-sharing. Ya awalnya itu kita ini ya ketemuan ya, aku sama Chris kita ketemuan. Memang waktu itu tujuannya sebenarnya bukan untuk bahas board game Emosisi ya, waktu itu lagi ada financial planner lah yang lagi kita coba juga ada revisi ya. Terus Chris lihat gitu kan, ini artinya. Nah jadi gini, nanti Chris akan nambahin ya detailnya. Ternyata
jijik itu ada dua versi gitu ya. Jijik yang karena sesuatu itu ya, karena makanan atau apa ya, sesuatu lah ya, yang sifatnya barang ya, benda itu ya. Mungkin nanti bisa direvisi, Chris. Itu yang lebih tepat adalah emoji yang hijau gitu kan. Nah, itu berbeda dengan yang dimaksudkan, karena ada jijik karena yang sifat atau suatu sikap itu ya. Nah, itu emojinya bukan yang hijau gitu. Nah, silakan Chris yang lebih jago nih. Suaranya belum masuk, Chris. Halo. Halo, Chris. Oh, suaranya belum terdengar. Belum. Oke. Tunggu Chris. Jadi ada jijik yang karena jijik sama sikap orang gitu ya. Jadi ini jadi jijik itu turunannya ya. Jadi kalau di kartu ini ada penjelasan emosi turunannya. Jijiknya itu sebal, kecewa, menolak, dan dipermalukan ya. Jadi jijiknya itu jijik pada sesuatu yang tidak berwujud gitu ya. Maksudnya ya tadi lebih ke perilaku orang ya. Tuh, jadi terus ya, waktu ke perilaku orang atau apa ya, perasaan. Oke. Nah, dulu apa ya, tindakan orang. itu waktu belajar kelas Chris. raut bahasa muka, bahasa wajah gitu kan. Perilaku. Yang paling ditekankan itu memang Halo ya. Halo. Udah. Oke, gitu. Ya, masuk. Halo. Mas Kris, suaranya putus-putus. Halo. Hilang, Chris. Sudah Oke, kedengaran, Pak? Sudah kedengaran? Udah. kayaknya harus dipegang terus. Harus dipegang terus. Hilang. Suaranya masih belum terdengar. Belum masuk, Chris. Belum. Sudah kedengaran, Pak? Mute. Iya, masuk. Coba Coba tes. lagi. Ini ekspresi wajah jijik. Tapi aku baru tahu loh Mas, kalau jijik itu ada kategorinya. Ada yang misalnya kita jijik dengan perilaku, sama misalnya kita jijik lihat udah kayak kotoran gitu ya misalnya ya, kayak gitu. Ya, kedengaran. Kita berbeda. Halo. Ya. Oke, Chris. Ya, ini masih loading kayaknya. Di saya ini agak muter-muter nih. Di Mas Adi. Sama di tempatku. Oke, sama kalau gitu. Atau mungkin Mas Kris bisa live dulu ya. Ya, nanti mungkin gabung lagi ya. Iya. Nah, itu aku baru tahu juga sih ternyata kalau emoji itu atau kayak emoji jijik gitu ya, ternyata punya interpretasi yang beda-beda gitu ternyata. Iya, jadi akhirnya kemarin ngerubah itu kan, kita ngerombak. Yang dirubah itu memang beberapa emoji yang kurang pas gitu ya. Jadi ketika dimainin, ini ekspresi. Cuman yang menjadi problem itu ketika kita cek di Unicode gitu ya, ekspresi jijik yang seharusnya ya. Kalau di emoji mungkin kalau Messenger Jepang ada itu ya emojinya. Cuman kalau kita coba cek di punyanya WhatsApp, memang nggak ada itu ya emoji yang gambarnya betul. Yang ini gitu ya.
Jadi ini yang satu-satunya emoji yang artinya gini, emoji ini ada sebenarnya di Messenger yang Jepang ya. Messenger mungkin saya nggak tahu ya. Mereka soalnya Chris ngasih contohnya dari sana itu ya, yang lebih tepat. Soalnya di WhatsApp kita nggak akan temuin nih emoji model betul gini banget. nih. Tapi itu emojinya mirip sekali sama ekspresi wajah kita loh, Mas. Jadi akhirnya Mirip kenapa Mbak? ekspresinya Ekspresi itu apa? jadi lebih mirip sama wajah kita kalau kita merasa jijik. Jadi kalau misalnya kita jijik kan benar-benar kayak lengkungnya, lirikan matanya itu kan hampir sama seperti emoji itu gitu maksudnya. Halo. Halo Mas Kris. Ya, Chris. Kalau sambil nunggu Chris gabung, keep trying ngomong ya Chris ya. Kalau di film ini Mbak iya, Inside iya. Out, filmnya Pixar. Nah itu kalau teman-teman perhatikan si karakter yang warna hijau, Disgust itu ekspresinya selalu gini. Disgust-nya tuh ini. Jadi dia tuh kalau di kita search ya, Disgust terus Inside Out itu selalu ekspresinya yang model gini dia. Jadi bukan yang kayak orang mual gitu ya, yang orang kayak mau vomit, mau. Jadi ekspresinya Disgust itu selalu yang ini. Wow, makasih banget nih ya untuk Mas Kris dan juga Mas Adi. Ternyata itu bisa semakin mendekatkan sama ekspresi yang sebenarnya ya, lebih pas jadinya. Oke, Mas Kris, boleh dicoba ngobrol dulu. Mas Kris sudah masuk belum suaranya? Halo. 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 Ya, oke. Oke. Udah aman ya suaranya Mas Kris? Halo. Halo. Oke, nah tadi Mas Kris mau jelasin sesuatu yang dipelajari waktu belajar apa Mas? Ekspresi wajah ya? Gimana tadi kelanjutannya ya? Ini udah kedengaran? Aman? Sudah. Sudah? Sorry, ini udah kedengaran belum? Sudah ya? Cuma agak lemot nih. Lagi hujan soalnya. Cuaca gimana Mbak Di sini aman Mas. Itu. Mbak? Ya? Masih sudah di Surabaya? Enggak, ini aku lagi. Halo Chris. Gimana Mas Kris? Aduh. Halo. Ini emosinya pasti panik nih. Tenang Mas Kris. Emosinya kita tebak emosi Chris. Nah ini. Emosinya Mas Kris saat lagi loading seperti ini apa ya? Mungkin kita bisa ini sih bahas di pertanyaan selanjutnya nah, aja. ini menarik nih Mas. Tadi kan katanya itu emoji itu ada yang universal dan juga ada yang enggak ya. Tapi kalau misalnya menurut Mas Adi ini sejauh mana sih emoji ini penting buat interaksi kita sebagai manusia di ranah elektronik gitu? Gimana Mbak? Sorry, agak bisa diulangi? Oke. Sorry. Nah ini kan emoji ini kan pasti kita gunakan ya Mas dalam interaksi manusia. Sejauh mana sih kita tuh butuh untuk mengekspresikan emosi gitu loh di dunia sekarang yang serba elektronik. Halo Mas Kris, gimana sudah aman? Nah ini kayak udah masuk. Oke, ini kayaknya udah masuk. Oke. Nah, oke, ulang lah ini. Jadi dulu waktu di kelas. Oke, silakan. Jadi waktu di kelas itu
paling disoroti ada si Gigi gitu kan. Jadi kita harus mengetahui banyak yang salah pertama. Jadi cuma digambar gitu kan, gini. Begini. Nah, terus banyak jawab ini apa mikir apa segala salah semua, ternyata itu emosi jijik. Kita juga baru tahu ternyata emosi jijik adalah ekspresi yang pertama itu dahinya gini. Nah, terus biasanya gini. Ya. Oke, sebentar ini Mas Kris suaranya suaranya timbul tenggelam sih tadi. Gimana Mas? Ini gimana? Ini masih denger belum? Oke. Sekarang sudah aman. Udah. Ini sampai mana? Udah. jadi waktu intinya ya, waktu di kelas itu kan belajar jijik gitu ya. Nah, jijik itu kan waktu ini toh jijik yang karena perlakuan gitu ya. Nah, ketika melihat nggak sengaja aja waktu lihat gamenya Pak Ade itu kan, ini jijik ta? Oh, saya ngerti langsung maksudnya jijik itu yang mana. Oh, ini jijik ada dua sebenarnya. Jadi jijik yang Inggrisnya itu iyak. Sama yikes. Sering dengar tuh ya? Yikes sama iyak. Biasa lidahnya keluar. Nah, itu jijik karena mungkin visual. Karena indera biasanya bau bangkai dan segala gitu kan. Nah, itu jijik yang karena seperti itu. Tapi ketika ada jijik yang lain ternyata, jijik yang misalnya perlakuan. Misalnya kalau perlakuan tuh gini, emosi kita ketika menanggapi sesuatu, kita jijik. Itu seperti hi. Nah, ketika kita urutkan dari secara nggak langsung ya, udah hi. Hi. Nah, itu jadi dan biasanya untuk raut wajah itu muncul gitu ya. Artinya penolakan. Itu sudah artinya kalau kita misalnya kita mau menawarkan sesuatu dan ketika ekspresi itu muncul, maka artinya itu adalah penolakan. Wow, sampai begitu ya. Oke. Nah, terus ngeliatin itu, maksudnya jijik itu yang kayak gini. Nah, terus bingung kan cari referensi yang gambar yang kartun gitu ya. Bingung nyari. Terus ngobrol bareng sama Mbak Wati sama Pak Adi, ngobrol bareng terus ingat akhirnya iya yang munculin emoji jijik yang saya tahu itu adalah Jepang gitu kan. Akhirnya Pak Adi nyarikan ini ya. Nah, terus saya jawab iya, modelnya seperti ini gitu kan. Inilah jijik yang kita kenal. Ada suaranya putus-putus ya. Oke. Gak apa-apa. Tapi iya, Nangkep, tapi bisa Chris. ditangkap kok Mas maksudnya. Halo. Oke. Ya, Mas Kris. Oke. Mungkin sambil nunggu Mas Kris loading ya. Ini kan aku jadi tertarik nih. Halo? Ini pas kita mau ngobrol, Mas Krisnya muncul. Gimana Mas Kris? Udah aman? Ini kedengaran apa enggak? Oke, kedengeran kok.
Oke. Halo. Oke, ini buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan ya. Ini bahasanya menarik banget loh, karena ternyata emoji itu punya makna sebegitu dalam ternyata ya. Punya makna yang ternyata kita juga bisa menginterpretasikan. Kayak tadi tuh katanya ada yang universal, ada yang enggak. Jadi tergantung sama mungkin kebiasaan yang ada di atau yang sering dipakai gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Adi sendiri gimana? Emoji ini kan banyak banget ya Mas. Kalau dilihat itu kan ada ribuan gitu ya. Nah, ini terus yang akhirnya membuat ini atau menyepakati kalau misalnya ya kalau misalnya senyum itu pasti senang lah ya. Tapi kalau misalnya kayak yang terkejut itu kan biasanya kan kayak ekspresi kan gitu ya. Tapi ternyata kemarin waktu kita di gathering itu aku baru tahu ternyata yang itu, nah itu ternyata terkejut, bukan yang terkejut gitu. Padahal biasanya yang dipakai itu yang kayak gitu, yang agak-agak lebih, nah yang kayak gitu. Ternyata beda ya. Iya, jadi kalau dicek di Unicode emoji gitu ya, itu sebenarnya yang jadi referensi utama kita ya. Jadi di situ udah ada penjelasannya gitu ya. Jadi, nah cuman yang memang karena kita ini digunakan, artinya dalam board game Emosisi itu kita harus ngacu ke standar yang ada ya, kita ikutin itu ya standarnya. Jadi cuman akhirnya kan kalau kita dalam tadi yang Chris sampaikan dalam percakapan sehari-hari ya, selama lawan bicara kita nangkep konteksnya, it's okay gitu sebenarnya ya. Jadi bahkan nggak jauh beda sih sebenarnya dalam bicaraan sehari-hari kita tadi ya, situasi yang harusnya senang kita sedih, senangnya itu senang yang bercampur gitu ya, mix gitu ya, mix feeling itu kan lawan bicara kita tahu konteksnya ya, jadi oke, bisa acceptable gitu ya. Itu jadi sebenarnya ya ke dalam pergaulan itu nggak ada masalah sih Mbak. Artinya nggak usah serigid itu ya, selama tadi konteksnya lawan bicaranya paham itu ya. Cuman ya itu tadi kalau di game Emosisi kita kembali lagi ikut standar Unicode gitu. Jadi ya. memang emoji ini sudah ada standarnya ya, jadi pasti dipahami oleh siapapun, terutama anak-anak ya, karena kan memang games ini diperuntukkan untuk anak-anak usia 7 tahun ke atas, jadi mereka pasti paham nih maksudnya dari emoji ini. Nah ini ada komentar dari Emi Ketrisita, wah selama ini banyak salah tafsir emoji. Ada emoji begini, kayak malu-malu gitu ya. Oke, halo Mas Kris, ini sudah bergabung lagi. Terus tadi juga sempat baca ini, gimana Mas? Ini pengalaman aja di grup WhatsApp keluarga. Kadang saya mungkin nih pengaruh, artinya gini ya, ke generasi papa saya terus sama saudaranya tuh menganggap emoticon yang orang nangis sambil kayak senyum itu dianggapnya orang sedih. Nah itu kayaknya mereka tuh semua memahami itu gitu ya. Tetapi kan kita menganggap itu kan orang ketawa sampai nangis. Nah itu kadang kan itu nggak tahu ya di grup keluarga yang lain ya, tapi di grup keluarga saya sampai loh ini kok berita duka tapi emotikonnya orang sudah masuk. Halo Chris, orang nangis apa ketawa. Oke. Nah ini tuh yang ya itu tadi ya beda penggunaan dalam komunitasnya. Mungkin kalau di grup orang tua ya itu udah wajar itu ya, emoji orang yang keluar air mata sambil kayak senyum itu jangan orang nangis. Tapi kalau di grup saya itu kan orang ketawa ngakak gitu kan. Nah itu tuh yang
masalah ya, Bener, bisa jadi bener. masalah. Jadi memang mungkin pengertian emoji itu tergantung dari komunitas gitu ya, atau apa sih namanya, lingkup yang sering kita gunakan ya Mas ya, asalkan jangan sampai salah. Aku sendiri pun juga sering tuh kayak gitu, misalnya ngobrol gitu ya, kemudian kita ketawa ngakak yang sampai miring-miring itu loh, ketawa ngakak. Itu kan ada tuh ketawa kayak yang biasa aja sambil ketawa kan yang miring-miring. Iya. Itu ada juga tuh, kok Iya. tambah diketawain sih misalnya kayak gitu. Jadinya kan agak-agak baper ya, padahal kan maksudnya kita itu ya itu sesuatu yang lucu gitu loh, maksudnya sesuatu yang menghibur, tapi ternyata diterimanya beda. Wah, ternyata emoji itu semakin banyak variannya juga makin bingung juga loh, pilih-pilih emoji mana nih, kadang-kadang balas chatnya lama karena bingung emoji mana yang lebih pas gitu ya. Oke, Mas Kris, ini kayaknya udah Iya, mulai iya. terjadi ya. Udah masuk ya? Oke. Iya. Tapi nggak Gimana? bisa share video, ya sudah lah. Itu suara aja. Oke. Oke, sampai mana? Iya, tadi tentang aduh, sampai mana ya? Tadi tentang emosi jijik yang Mas Kris pelajari. Nah, tapi Oke. kan sekarang kita tuh Iya, di iya. emoji tuh banyak banget ya Mas, emojinya tuh ribuan gitu. Banyak. Ya. Banyak banget gitu. Nah, gimana ya cara, tadi aku nanya ke Mas Adi gitu kan, dengan begitu banyak emoji itu terus kesepakatannya gimana? Misalnya kalau emoji ini artinya begini, tapi ternyata kan memang setiap keluarga misalnya ya, setiap komunitas, setiap lingkup pergaulan tuh beda-beda ternyata interpretasinya gitu. Iya. Ya, memang seperti itu. Jadi kalau kita balik lagi, kalau kita ketawa miring yang ada air matanya, itu kalau kita lihat artinya dari di Unicode sendiri gitu ya, itu adalah tertawa terbahak-bahak sampai terguling-guling. Kalau Inggrisnya rolling on the floor of loud. Jadi itu adalah emo tertawa. Iya. Mungkin ada komunitas atau tertentu yang salah tafsir gitu ya. Ya, jadi balik lagi, itu tidak masalah sebenarnya ketika salah tafsir, selama itu hanya dalam ruang lingkup mereka saja. Tapi ketika dia memasuki ruang lingkup orang lain, dan ketika itu dianggap menangis contoh ya, terus misalnya aja dia ngirim bela sungkawa tapi ternyata ketawa dengan komunitas yang berbeda, itu kan menjadi awkward. Ini maksudnya apa gitu. Bener. Iya. Jadi kita harus berhati-hati ketika yang ada emoji yang tafsirnya pasti. Contoh seperti tertawa itu jangan sampai salah tafsir itu ya sih. Iya ya. Karena mungkin bisa jadi salah pengertian gitu ya. Oke, ini iya, kita niatnya. Iya, niatnya pengen emosi itu dapat malah salah gitu. Iya bener, salah tangkap emosi malah bikin salah sangka ya. Oke, ini kita ada pertanyaan ya. Kita jawab dulu pertanyaan ya, Mas Adi. Iya. Ini pertanyaan dari Emi Ketrisita. Sebenarnya bagaimana cara kita mengenalkan emosi lewat ekspresi gambar kepada anak biar nggak salah maksud? Kadang tadi emosi lewat gambar kan banyak versinya. Nah benar, apalagi untuk anak-anak ya, kita aja orang dewasa salah persepsi nih kadang-kadang. Gimana caranya untuk kita mengenalkan emosi ke anak lewat ekspresi? Oke, jadi kalau kita misalnya bagaimana cara, jadi kita balik dulu. Jadi pernah ini saya dulu waktu masih S1 lama banget ya, saya baca penelitian gitu ya, baca artikel penelitian tentang emoji. Kebetulan waktu itu masih hidup-hidupnya BlackBerry dulu. Wah, BlackBerry. Terus, nah artikelnya itu mengatakan demikian gini. Jadi emoji adalah sarana komunikasi global, artinya sudah diterima seluruh dunia. Jadi tapi tidak ada standar utamanya dalam penggambarannya. Nah ini yang bermasalah kan, nggak ada standarnya. Artinya rata-rata mirip kok sebenarnya. Nah kemudian secara nggak sadar ya. Halo. Wah, menggantung ini ya. Kelanjutannya secara nggak sadar. halo. Aduh, ini benar-benar mengurus Putus. emosi ya kita. Iya. Tapi Jadi happy. ini, Oke. nah kemudian
di penelitian tersebut adalah Apple itu menjadi bahan rujukan visual emoji. Bahan rujukan, tapi nggak standar ya, cuma rujukan. Nah, kemudian karena apa? Karena penelitian orang yang memakai Apple, ya mungkin kebetulan di Amerika sih ya, nggak tahu gitu kan. Keakuratan emoji, keakuratan ya, saya nggak ngomong kepuasan, tapi keakuratan emoji terhadap emosi yang ingin dilemparkan si penulis pesan itu mencapai 95%. 95. Nah, artinya kalau saya ngirim ketawa, bener-bener gambarnya ketawa. Dan penangkap pesan ngerti itu gambar ketawa. Nah, BB kalau nggak salah itu 75 sampai 80. Jadi ada miss 25%. Iya, dulu BlackBerry. Android dan teman-temannya Yahoo itu mungkin 80, 85 dan segala. Paling tinggi memang Apple, makanya Apple secara tidak langsung menjadi bahan rujukan. Nah, kalau kita lihat dibuka di Unicode gitu ya, emoji Unicode, paling kiri itu Apple pasti, paling pertama. Pasti Apple. Wow. Nah, karena dia paling akurat dari segi shading dan segala visual dan segalanya itu ya. Nah, itu paling enak, makanya kalau gimana cara anunya? Ya kalau saya saranin pakai Apple aja. Bukan promosi tapi karena penelitian yang mengatakan demikian. Ya, paling enak mengenalkan pakai Apple gitu ya. Mahal banget ya untuk mengenalkan emosi ke anak-anak gitu. Nah, terus saya mungkin ada kelemahan juga itu gini, saya pakai Apple gitu kan, ketika WhatsApp ini sesama WhatsApp aja ya, misalnya saya Pak Adi gitu kan di grup Pak Adi karena Apple itu kan gambarnya agak beda sama yang lain, yang mungkin pewarnaannya dan segala emosinya. Nah, ya mereka mungkin ngirim gambarnya sesama Samsung atau sesama Android, yang muncul kan Android, di tempat saya munculnya versi Apple. Jadi kadang-kadang saya sendiri salah. Oh, oke. Iya. Ada sedikit aja, tapi intinya mirip-mirip lah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengenalkannya pakai elektronik ya mungkin yang mendekati itu Apple. Tapi sedikit menambahkan, mungkin kalau misalnya kita mengenalkan ekspresi atau emosi ke anak-anak, itu mungkin perlu kita batasi juga ya, karena kan memang kalau kita di emoji di chatting gitu ya, di pesan elektronik kan banyak sekali. Nah, banyak banget, iya. Betul. Nah, mungkin sebaiknya jika ingin mengenalkan emosi ke anak-anak itu tidak perlu menggunakan sebanyak itu, hanya emosi-emosi saja yang itu berlaku universal, seperti yang ada di board game Emosisi. Nah, ini selaras dengan pertanyaan Mbak Astrid _Leonisa. Kan emosi banyak banget. Emosi apa saja yang dikenalkan di board game? Nah, jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan yang sebelumnya ya, bahwa sebenarnya kalau untuk anak-anak itu emoji atau emosi yang dikenalkan nggak usah banyak-banyak, tapi emosi dasar saja. Ada 6, yaitu mungkin Mas Adi bisa tunjukkan lagi ya Mas. Nah ini nih contohnya, jadi tanpa mungkin dengan sekali lihat anak-anak itu akan bisa paham ya, ada tulisannya dan ada ekspresinya, marah, kemudian senang, kemudian takut gitu ya, kemudian juga ada jijik gitu ya ekspresinya. Nah mungkin seru juga tuh, dan juga terkejut gitu. Nah mungkin bisa juga nih teman-teman atau ayah bunda nanti saat memainkan board game ini juga sambil berekspresi, jadi nggak cuma dibacain aja, karena kan sekaligus mengenalkan ekspresi secara langsung ya ke anak-anak ya. Kalau emoji kan kita cuma dari jempol aja ya, tapi kalau misalnya kita bermain board game ini, kemudian kita menyebutkan apa yang aku rasakan ketika punya teman baru misalnya. Nah, misalnya jawabannya senang. Nah, itu sebaiknya juga diperagakan dengan ekspresi wajah senang supaya anak itu bisa menangkap lebih jelas gitu ya. Karena kan bagaimanapun kita interaksi dengan anak itu banyak secara langsung ya, bukan pakai media ini pesan elektronik gitu. Jadi semoga menjawab ya Mbak Astrid. Iya. Kemudian juga ada pertanyaan nih dari ini ya. Nih, dari naune._id. Kak, mohon penjelasannya kenapa emoji itu berwarna kuning? Mungkin ada sejarahnya. Wah, ini pertanyaannya menarik banget nih. Kenapa nggak merah atau kuning? Gitu ya. Kenapa kuning? Coba mungkin Mas Adi atau Mas Kris nih. Silakan, siapa yang mau jawab? Kalau yang pernah saya ini ya baca, sebenarnya kan ada sejarahnya.
Jadi di Amerika itu sebenarnya populer gitu ya, simbol smiley. Jadi memang smiley itu warnanya kuning gitu ya. Dan itu saya nggak tahu, mungkin yang menjadi inspirasi dalam perkembangan sejarah Messenger ya. Sebelum Apple tadi Chris cerita ya, Messenger itu kan sebenarnya ada ICQ dulu, ada MRC itu ya. Kan kalau teman-teman generasi Kaskus itu kan ada itu ya. Nah, itu memang cenderung memilih warna kuning karena kuning itu sama seperti traffic light lah itu ya. Jadi universal secara kuning itu orang akan lebih getting attention itu ya. Kalau di traffic light warna kuning kan kita harus hati-hati gitu ya. Dan dalam rambu-rambu, artinya rambu-rambu dengan warna kuning itu memang tadi kita lebih, dia tidak bukan sebuah larangan dan bukan sebuah instruksi, tapi sebuah attention itu ya, hati-hati gitu ya. Nah itu yang menjadi pertimbangan kenapa lebih banyak emoticon itu akhirnya menggunakan warna kuning gitu ya. Itu yang dari yang pernah saya baca dari Chris bisa lengkapin Chris. Ini sama sih sebenarnya. Mungkin ini ada pernah kasus gitu ya. Dulu mungkin pertanyaan orang bukan kasus sih, pertanyaan, oh kenapa kok kuning? Ini kan rasis, berarti kan orang Asia, gitu ya, bener kan? Nah tapi iya bener, itu ada pertanyaan seperti itu, ini rasis sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Jadi kuning itu memang itu clear gitu ya, kalau secara warna dia clear. Karena bukan putih, tapi kuning yang lebih bagus memang. Nah kalau ini kuning, bahas kuning ini bisa panjang nih. Kuning, nah kuning itu sebenarnya generic atau non-human sebenarnya. Generic atau secara default. Karena kalau kita pakai putih susah banget, tapi kalau kuning itu lebih jelas. Ini secara visual aja sih, dan ada pengaruh smiley juga gitu kan. Jadi bukan apa-apa sebenarnya, nggak ada, cuma karena masalah visual dan smiley udah ada duluan. Oke, jadi memang seperti itu ya. Wah, oke. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Kemudian dari Mbak Dian Puspitasari, seberapa efektif mengenalkan emoji pada anak agar anak dapat mengungkapkan perasaannya? Seberapa efektif? Kalau menurut saya sih kemarin, kalau ini dikaitkan sama board game emosi sih ya sangat efektif ya, terutama ketika kita ngenalin ke anak-anak ya, jadi cepet gitu ya. Jadi karena kita kan pengujian emosi ini kan melibatkan beberapa tester ya, termasuk anak-anak itu ya. Dan dengan emoji itu kalau dibandingkan kita hanya teks saja misalkan, tentu akan berbeda itu ya, kecepatan dalam mengambil keputusan emosi yang tepat sesuai situasi gitu ya. Nah sehingga itulah pertimbangannya. Awalnya justru konsepnya itu pakai karakter. Jadi sejarah awalnya ya. Jadi ada karakter. Ini prototipe saya ya, waktu saya jelasin awal deh sama Kak Pati sama Kak Maya, itu ada karakter. Dari karakter yang lagi ya itu teman kan, kalau karakter itu nggak apa ya, tadi ada hubungannya juga sih. Nanti identik dengan apa ya, ras tertentu. Wah, ini kok warna kulitnya tidak Asia, nanti rame gitu ya. Nah jadi emoji itu lebih universal lah itu ya, tidak ada tendensi apapun yang political tertentu maybe atau apa. Menurut saya sih itu ya, jadi sangat efektif sebenarnya, apalagi kalau digunain di dalam permainan ya, karena simbol itu kan universal gitu ya. Oke. Sedikit tambahin mungkin ya, apalagi emoji ini kan ada visualnya ya. Kadang-kadang kan memang anak-anak itu ketika dipancing atau distimulasi dengan visual itu akan lebih mudah untuk mau mengungkapkan apa yang dirasakan. Jadi, dan ketika kemarin sudah kita uji cobakan ya ke salah satu keluarga board gamer nih, ternyata memang sedemikian seru dan sedemikian anak-anak itu bisa cepat atau lebih mudah gitu mengenali ekspresi dirinya maupun menebak ekspresi pemain lainnya gitu ya Mas ya. Waktu kemarin diuji cobakan ke keluarganya Kak Surya dan juga Teh Lina.
Jadi sangat efektif sekali nih Mbak Dia. Nanti mungkin boleh dicobakan ya ke anak-anaknya supaya bisa lebih mengenali emosinya. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Kemudian, oke, ada dari Abrisham 17. Halo Kak, untuk board game itu sendiri, apakah bisa dimainkan usia 2 tahun maksudnya ya? Oke, gimana nih Mas Adi? Masih terlalu dini ya untuk anak usia 2 tahun ya, karena kan mungkin dicoba aja sih sebenarnya ya dalam apa ya. Cuman kalau menurut kami memang tidak didesain untuk usia di bawah 7 tahun ya. Tapi kemarin dicoba usia paling muda di 6 tahun masih oke gitu ya, masih bisa game ini smooth berjalan dengan baik. Bahkan mungkin kalau prediksi saya mungkin kalau coba di usia 5 tahun masih oke, karena kan mereka udah mampu ya. Mungkin kalau ayah kan lebih belajar ini ya tentang psikologi perkembangan anak itu ya, mungkin ada usianya yang memang lebih pas itu ya untuk mengekspresikan emosi dan dia bisa menyampaikan gitu ya secara verbal dengan jelas. Betul sekali tadi. Jadi memang kalau untuk usia 2 tahun mungkin mereka paham ya, anak-anak ini paham ekspresi yang dimunculkan, hanya saja untuk memberikan feedback itu masih belum bisa mengkomunikasikannya secara verbal gitu. Oleh karena itu mungkin anak-anak usia 5 tahun ya minimal ya, berarti ya ini menjawab juga pertanyaan Mbak Dian, mulai dari anak usia berapa dapat digunakan dengan emoji. Nah kalau emoji itu anak-anak yang itu tadi sudah bisa melihat atau mengenali ekspresinya secara mandiri gitu ya, mungkin usia 5 tahun seperti itu. Tapi kalau usia 2 tahun untuk bermain board game ini masih terlalu kecil ya. Oke. Nah. Oke, kemudian ada lagi. Oh, ini tadi pertanyaan sudah dijawab ya. Kenapa yang dipilih emosi tersebut? Di antara sekian banyak emosi itu. Nah, karena memang waktu itu saya dan Mbak Wati sempat riset, ada saya gak lupa ya nama ininya siapa sih. Ada salah satu peneliti gitu ya. Jadi memang ekspresi dasar yang perlu dikenalkan ke anak-anak itu ada 6. Jadi akhirnya kita memilih itu berdasarkan riset yang kami lakukan. Oke, sekarang kita mungkin ke penanya yang lainnya, sama-sama Mbak Dian. Semoga menjawab ya. Iya, ini seru banget dicoba di keluarga. Nanti bisa dipesan board game-nya, mumpung sekarang masih masa pre-order ya, sampai tanggal 31 Maret nanti. Jadi kalau misalnya kita masih ini bisa nggak ya diuji cobakan, dicoba aja gitu, karena di board game ini untuk kata-katanya kan minim kata-kata ya, dan itu bisa dibacakan oleh orang tua, dan ini bisa jadi media juga untuk pelan-pelan mengenalkan emosi dan mengajak anak untuk berlatih mengekspresikan emosinya juga gitu. Ada lagi pertanyaan, ini naiknya agak oke. Ini ada pertanyaan juga, apakah board game ini bisa untuk memperbaiki bonding atau komunikasi dengan anak? Nah, silakan Mas Adi dari Bunda Hanif Bisa banget. Bukan berarti mungkin saya bias ya, memang sebagai desainer, tapi sejak awal merancang ya game ini dan saya mengujinya dengan keluarga saya, dengan anak saya, dengan istri saya, itu akhirnya kita memvalidasi banyak hal itu ya. Karena kan kadang sebagai orang tua kita merasa tahu gitu ya apa yang dirasakan oleh anak kita itu ya. Dan setelah bermain ternyata beberapa hal yang selama ini kita anggap itu dia senang atau dia harusnya sedih, ternyata kebalikan itu ya. Nah, disitulah akhirnya kita bisa berkomunikasi. Oh, ternyata dia nggak nyaman dan seterusnya itu ya. Ketakutan terhadap
situasi tertentu itu menarik gitu ya. Jadi disitulah bondingnya tercipta gitu ya. Dan ketika kita ya termasuk Kak Maya, terus Kak Wati, terus dengan beberapa keluarga, bahkan yang memainkan ketika orang dewasa sesama orang dewasa ini juga efektif gitu ya, juga membangun apa ya, komunikasi yang lebih dekat, intim lagi ya. Itu. Oke, jadi memang bisa banget nih memperbaiki bonding atau komunikasi dengan keluarga. Apalagi masalah emosi ini kan sesuatu yang jarang dibahas ya Mas di keluarga, bener nggak sih? Kita kan pasti jarang banget ya, atau kalau kita refleksi zaman kita kecil dulu gitu kan jarang banget tuh ditanyain hari ini gimana perasaannya, ya ada malah hari ini gimana pelajarannya, dapat nilai berapa gitu. Nah tapi kalau emosi ini kan hal-hal yang dirasakan itu sepertinya jarang banget dibahas gitu dalam keluarga. Nah dengan adanya board game Emo dan Sisi ini, harapannya kami ini bisa menjadi jembatan komunikasi untuk orang tua dan anak saling mengkomunikasikan emosi yang dirasakannya. Selain itu, pastinya juga akan lebih mengenal, oh anakku itu di situasi tertentu tuh perasaannya begini, oh orang tuaku tuh di situasi tertentu perasaannya seperti ini gitu. Jadi tidak menebak-nebak gitu ya, tapi malah bisa memvalidasi dan juga mengkonfirmasi, ternyata ini toh yang dirasain sama anakku seperti itu. Jadi ini bisa banget nih Bunda untuk komunikasi dengan anak ya. Oh iya, ini dari Mbak Wati nih, Paul Ekman, benar. Jadi aku sampai lupa, karena ini udah lama banget ya bikinnya dan kita risetnya. Jadi memang kenapa pilih 6 emoji itu, karena ini berdasarkan teori dari Paul Ekman bahwa memang emosi dasar itu, nah itu yang perlu dikenali. Kalau yang lainnya kan ini ya, pengembangan emoji ya, yang memang sangat banyak sekali sampai ribuan. Oke, ada pertanyaan dari Abrisham. Kalau dikenalkan di tingkat PAUD, bisa Kak? Bisa Kak. PAUD ini kan umurnya sekitar 4-5 tahun ya. Ini sepertinya perlu dicoba ya Mas Adi ya? Iya, kayaknya perlu dicoba sih. Kita belum pernah ngetes di umur itu. Kalau artinya mungkin peran gurunya yang lebih kuat ya. Artinya untuk menjelaskan situasinya, terus ketika bermain bersama anak-anak itu mereka ketika memilih emosi, kita akan diskusi itu ya, kenapa kok milih yang ini, kenapa kok sedih, kenapa kok mungkin ada yang terkejut. Nah nggak apa-apa itu ya. Jadi ketika bermain mungkin ya karena ini levelnya pengenalan untuk anak-anak PAUD ya silahkan itu ya. Yang terpenting kan saya yakin ya guru-guru PAUD ini kan mungkin berbeda ya dengan yang di level lebih tinggi lagi. Artinya harus cukup telaten ya ketika akan mengenalkan itu ya, dan mungkin harus memilih situasi yang mungkin itu mungkin dipahami ya, artinya sudah mereka ketahui, alami itu ya. Kurang lebih seperti itu sih, karena kita kan ada kurang lebih 162 situasi ya dari 54 kartu gitu. Jadi nanti ketika memainkan harus pilih-pilih yang benar. Misalkan kalau terkunci di kamar mandi, mungkin anak PAUD juga sudah mulai mengalami ya mungkin ya. Nah, jadi dipilih. Kalau ada lagi misalkan membaca buku sebelum tidur, nah anak PAUD belum bisa baca, jadi jangan dipilih. Oke. Nah, kayak gitu deh. Nah, tadi yang ditunjukkan sama Mas Adi adalah kartu situasi. Nah, kartu situasi itu berisi 3 situasi ya, Mas ya. Nanti bisa dipilih oleh pemainnya. Nah, mungkin disitulah peran orang tua atau guru mendampingi anak-anak, kira-kira nih situasi yang pernah dialami anak-anak kita itu yang mana sih, supaya itu lebih memudahkan mereka dalam mengungkapkan perasaannya. Gitu ya. Jadi memang untuk usia 7 tahun ke bawah tuh peran pendamping, orang tua maupun guru itu sangat penting sekali ya di board game ini. Dan selain itu bagaimana kita merespon apapun perasaan yang diungkapkan anak-anak itu perlu diapresiasi dan perlu diterima gitu. Karena kalau misalnya kita salah merespon itu juga akan mempengaruhi emosi anak tuh di sepanjang permainan gitu ya. Jadi orang tua juga pendamping harus memperhatikan hal tersebut. Tapi jangan khawatir karena di board game ini juga ada buku panduan untuk orang tua. Oke.
Nah, wah ini sudah semakin malam nih ya sepertinya. Mas Kris, aku juga mau nanya nih. Ini kan pengembangan dari Oke. emoticon, ini kan pesat sekali ya dari Iya. emoticon, cuman teks, kemudian emoji yang ada warna-warni dan lebih nyata gitu ya, ekspresinya mungkin lebih real gitu. Nah, memangnya perkembangannya itu nanti akan seperti apa sih Mas? Emoji atau emoticon nanti namanya apa gitu misalnya? Akan seperti apa wujudnya ya? Nah, oke, jadi buat perkembangannya ya, ini saya cerita aja kalau dalam perkembangan riset gitu ya dalam bidang pendidikan, atau mungkin udah jalan ya, bidang pendidikannya lebih ke ekonomi manajemen atau ke sana. Nah, kalau sekarang kan kalau kayak Grab, kasih driver yang bagus, kita kasih apa? Bintang, betul ya, Mak? Gitu kan? Nah, ada yang sekarang udah nggak pakai bintang. Bukan berarti bintang itu jelek, nggak. Tapi dia memakai alternatif lain, yaitu memakai emoji. Jadi ada 5 emoji. Emoji bintang 1 diganti mukanya marah. Bintang 5 itu digambarkan dia senang banget. Jadi pengarahannya, pemanfaatan emoji itu nggak sekedar buat chat, tapi pemanfaatannya udah sampai ke kekuasaan langit. Wow. Jadi ya ini sudah dipakai sama Tokopedia yang ulasan. Bener ya? Itu kan pakai muka. Nah itu, jadi kan emoji bisa sampai ke sana. Jadi daripada ngelihat bintang, ngelihat emosi mungkin, oh kalau senang berarti aku puas. Okay. Nah seperti itu. Lebih mewakili perkembangannya gitu ya? lebih ke sana. Iya, kalau bintang 5 kan objektif ya, bintang 5 bisa bagus banget, ya udah ngerti gitu kan. Iya benar-benar. Dengan emosi jadi lebih mewakili banget ya kerasanya ya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih ya dari Geata Hara Sugianto. Kasih tips dong Kak, bagaimana mengatasi anak yang suka drama? Waduh. Ini pertanyaan yang cukup berat ya. Jangan anak-anak, kita juga suka drama loh. Drama. Gimana? Mungkin ada yang mau jawab nih? Gila. Kalau anak itu kayaknya harus yang spesialisasi anak deh. Iya, jawab deh. Sangat subjektif. Tapi kalau coba jawab bilang sebagai orang tua ya. Kalau pengalaman. Kenapa, Chris? Oke, aku dulu ya. Jadi pengalaman ya, maksudnya dengan anak yang suka drama itu ya, ya mungkin anak itu kan menyontoh itu ya dengan siapa itu ya, dia belum tentu orang tuanya ya, mungkin kakaknya atau siapapun ya yang dia lihat itu ya. Dan drama itu kan sebenarnya sebuah mekanisme dia, cara mengekspresikan dirinya, dia merasa nyaman mungkin dengan cara seperti itu. Nah, yang harus dilakukan sebagai orang tua adalah mencari tahu kan akar permasalahannya sebenarnya ada di mana. Nah, memang tidak mudah ya, tidak semua orang tua itu memiliki kemampuan yang mungkin strategik, yang futuristik, yang melihat anaknya. Orang tua yang mampu melakukan observasi, kan tidak semua orang tua itu ya dibekali dengan skill tersebut. Sehingga mungkin kalau kedua orang tuanya itu kesulitan, mungkin ya butuh yang lebih ahli, entah itu psikolog gitu ya, atau mungkin kalau lebih ribet psikolog, mungkin ya guru yang mungkin mendampingi dia di sekolah, atau di ininya ada orang lain yang mungkin memiliki kompetensi untuk melihat itu ya. Oke, wah terima kasih Mas Adi. Kalau boleh menambahkan sedikit, ini kan pertanyaannya kasih tips dong bagaimana cara mengatasi anak yang suka drama. Nah, drama ini masih perlu didefinisikan lagi. Drama ini seperti apa? Apakah drama ini adalah persepsi kita sebagai orang tua atau orang dewasa, ataukah drama yang seperti apa? Tapi kembali lagi, setiap ekspresi yang dimunculkan itu adalah bentuk dari luapan emosinya. Jadi kita sebagai orang dewasa ataupun orang tua ini perlu tahu dulu nih sebenarnya apa sih yang sedang dibutuhkan oleh anak, apa sih yang sedang dirasakan oleh anak. Jadi memang harus
harus mundur dulu ke belakang, ditelusur sebenarnya apa yang sedang dirasakan dan dibutuhkan oleh anak. Siapa tahu mungkin anak-anak ini mengekspresikan sesuatu yang meledak gitu ya misalnya ya, karena ada kebutuhannya yang belum dipenuhi gitu. Mungkin butuh diterima, butuh divalidasi perasaannya, butuh didengarkan, butuh dimengerti, seperti itu. Jadi perlu dicari tahu dulu, betul nih kata Mas Adi, dicari tahu dulu ada apa ya sebenarnya gitu. Oke, kemudian Mas Kris mungkin mau menambahkan? Nggak ada sih, cuma kalau itu kan masalah drama ya. Cuma kalau saya sih bukan masalah drama ya, tapi bagaimana mengetahui emosi si anak itu yang lebih penting. Oke. Tapi kalau drama mungkin masalah lain ya. Misalnya ini anak bohong apa nggak sih? Nah itu ada caranya. Wow. Itu ada caranya. Ya. Itu juga bisa dipelajari lewat ekspresi ya. Menarik. Iya, cara bohong gitu kan. Jadi kalau ini mungkin obrolan dewasa ya, bukan dewasaan, tapi dewasa kan itu kan saya kelasnya kan kejahatan keuangan gitu ya. Jadi itu kan nggak cuma OTT gitu kan, pasti ada investigasi, ada Nah itu kan yang dilihat nggak cuma jawabannya dia, tapi ekspresi mukanya dia. Nah jadi cara ngecek orang bohong juga ada caranya. melewat tatapan matanya kita ngerti kok. Dia itu bohong apa serius, apa jujur. Wow, ini untuk yang benar-benar mempelajari, yang benar-benar mempelajari ekspresi ya, pasti udah peka ya. Misalnya ada ekspresi-ekspresi tertentu gitu ya. Oke. Nah, yang cewek-cewek tanya nih cowoknya. Kalau mau ngecek bohong kan bisa. Simple sih, Kak. Mungkin ada yang pengen tahu cara ngecek orang bohong gimana. Gimana tuh caranya? Oke, simple. Oke, sekarang Pak Adi sama Mbak Maya saya tanya. Dulu waktu kecil Mbak Maya sama Pak Adi mandinya berapa lama? Lama ya? Lama ya? Iya bener. Itu umur berapa sih? Umur ke belakangnya jauh banget nih. Nggak apa-apa. Oke. Jawab ya sebarang. 10 menit, 5 menit. Mungkin dia bisa 30 menit mungkin. Nggak sampai sih kayaknya, karena nggak doyan mandi ya. Jadi paling cuma 5 menit lah. Oke, 5 menit dan 30 menit. Oke. Sebenarnya pertanyaannya bukan kontennya yang saya cari, tapi ekspresi mukanya Mbak Maya sama Pak Adi yang saya lihat tadi. Saya yang tanya adalah mata Mbak Maya sama mata Pak Adi itu ke kiri atau ke kanan? Pertama kali. Aku ke atas. Tapi kiri apa kanan? Aku lebih, kalau Mbak Maya tadi kelihatan matanya ke kiri langsung, ke atas kiri langsung. Masa sih? Iya. Aku atas kiri. Rata-rata. Aku kiri kan, sana. Mbak? Tampilan gini bisa ini nggak sih, mirroring gitu nggak sih? Bukan. Nah, kalau di Terus tempat saya sih gimana tuh? kiri. Nah, kalau mata ke kiri, atas kiri atau atas kanan, agak ke kanan dikit, nggak apa-apa. Itu artinya mengingat, bukan bohong loh ya. Itu mengingat. Tadi kan ingat-ingat kan? Berapa lama ya dulu ya? Itu kiri atas. Karena apa? Ketika kita mengingat, yang bekerja adalah otak kiri. Kita langsung ke kiri langsung. Berarti itu nggak bohong, karena kita mengingat. Nah, kalau yang berbohong atau bukan bohong ya, tapi mungkin ngawur jawabannya atau mencari-cari alasan, bukan berarti bohong. Bisa jujur tapi mencari alasan. Itu matanya ke kanan bawah. Karena dia sedang mencari-cari jawab apa ya? Ya, jadi clear ya, gampang ya ngecek orang bohong ya. Cuma lihat aja matanya kemana. Oke, wow, ini ada tambahan informasi nih ya dari Mas Kris ya. Jadi bisa dicek-cek dengan pasangan mungkin ya. Oke, terus ini ada, wah ini kayaknya masih banyak lagi nih pertanyaan ya, tapi mungkin kita batasi 2 pertanyaan lagi mungkin ya. Oke, ini pertanyaan penting juga. Apakah emoji bisa diterapkan pada pembelajaran, misalnya penilaian? Apa tidak berdampak buruk bagi yang mendapat emoji set saat nilainya jelek? Nah, menurut Mas Adi ini gimana? Apa tujuannya apa dulu nih kita ngasih
Mungkin penilaian untuk ngasih nilai di sekolah gitu kali ya, karena ini konteksnya di pembelajaran. Nah itu, apakah tepat kita menggunakan simbol emoji, penggunaan emoji itu untuk melakukan evaluasi pembelajaran? Jangan-jangan saya nggak tahu ya yang seperti apa. Mungkin kita harus lihat dimensinya dulu itu ya. Mungkin pelajaran tertentu mungkin efektif itu ya, misalkan apa ya, mungkin nyanyi atau apa, mungkin ya saya nggak ya, dicoba harus dites gitu ya seberapa efektifnya itu ya. Nah tapi kan sesuatu yang sifat ekspresif ya, kayak di musik mungkin ya, yang puisi atau apa, itu mungkin oke gitu ya penggunaan ekspresi itu. Artinya ekspresi sedih itu bisa jadi sesuatu yang bagus mungkin itu ya. Kalau sesuatu yang puisinya itu yang sifatnya mungkin apa ya, patriotisme tapi dikasih ekspresi ketawa juga, jadi artinya kamu gagal menjiwai aja itu kan. Nah makanya konteks penggunaan emoji ini harus tepat gitu ya. Ini untuk apa? Sama kayak tadi dalam implementasi dalam bisnis itu ya, penggunaan emoji dalam penilaian performance dari merchant itu ya, kalau di Tokopedia itu tepat itu ya. Artinya kan memang yang dinilai adalah hospitality gitu ya, keramahan dari pihak merchant. Nah itu jadi jangan sampai kita salah menggunakan alat ukur ya, yang harusnya kita nih mau ngukur air tapi kita misalkan pakainya penggaris itu ya, kan nggak pas itu ya. Nah atau sebaliknya kita pakai timbangan untuk mengukur bidang yang cuma 2 dimensi, itu kan keliru juga. Nah ini hati-hati gitu ya. Jadi saya nggak bisa jawab. Intinya gunakan alat ukur yang memang tepat, dan itu apa ya, kita bisa belajar dari referensi mungkin guru-guru yang lain itu yang ngasih feedback atau ada penelitian. Oke, jadi sebenarnya mungkin kalau untuk penilaian itu bisa dicari alat ukur yang lain kali ya. Jadi bukan apa, karena kalau emoji ini kan sebenarnya ingin bukan untuk menilai, tapi ingin mengenalkan dan ingin mengajarkan anak bagaimana ia mengungkapkan perasaannya, gitu kali ya Mas ya. Kalau misalnya untuk, karena kalau emoji sendiri kan sebenarnya nggak ada salah dan benar gitu ya. Jadi kayaknya kalau untuk menilai, apalagi di konteks pembelajaran, ini kayaknya pasti akan berdampak sih. Kalau misalnya dapat sad ya pasti anaknya dapat sedih lah ya. Kalau misalnya dapat ekspresi sedih gitu ya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan gitu. Oke. Atau penilaian siswa terhadap guru. Nah, gurunya oke nggak hari ini? Mungkin pas itu ya. Oh, gurunya itu ya judes itu ya hari ini. Nah, itu anak-anak ngasih. Rata-ratanya mungkin lebih cocok untuk penilaian terhadap anaknya ya, daripada gurunya menilai siswa. Iya benar juga sih. Soalnya kalau misalnya hati-hati, kita juga perlu hati-hati juga ya memberikan penilaian ekspresi ini ke anak-anak, karena kan memang ini sangat berdampak ya. Marah pun kayak misalnya kita ngasih ekspresi marah, pasti anak-anak itu ngerasa kayak dimarahin gitu ya sama gurunya. Tapi kalau misalnya, karena anak-anak masih belum bisa mencerna lebih jauh, tapi kalau anak-anak yang menilai gurunya kan bisa mencerna lebih objektif gitu ya tentang penilaian itu gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Tips dari Najma_Inggara. Tips dan trik pengenalan emosi kepada anak ABK itu seperti apa ya? Adakah hal tertentu yang dilakukan? Nah, ini gimana nih Mas Adi? Karena kan kalau board game dan emosi ini juga sempat pernah ditanyain juga ya tentang ABK ini. Gimana nih Mas? Nah ini saya jujur aja belum ada pengalaman ya. Artinya saya tidak cukup bijak ya bisa menjawab di level ini. Artinya teman-teman yang di lapangan yang mungkin bersentuhan langsung ya dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus inilah yang harus mau mencoba. Jadi kita akan bersyukur gitu ya. Artinya ketika dapat feedback, ketika ini bisa digunakan dan itu ternyata harus ada penyesuaian, ya silakan. Pasti harus ada penyesuaian lah gitu ya. Nggak mungkin langsung bisa digunakan ya. Setiap media apapun menurut saya seperti itu. Jadi peran guru inilah yang mungkin harus berani juga untuk
mencoba itu ya berbagai alternatif solusi yang ada dan jangan takut untuk melakukan yang namanya modifikasi gitu ya terhadap media yang ada. Kalau di board game itu kita ngomongnya selalu host rule gitu. Oke, jadi mungkin bisa dicoba aja dulu gitu ya untuk menggunakan board game ini karena memang kita belum banyak uji coba khususnya ke teman-teman ABK. Jadi mungkin bisa dicoba aja dulu ya untuk penggunaan seperti ini. Nanti kalau misalnya apapun hasilnya bisa share nih ke kita, cerita lagi ke kita ya. Seperti itu. Dan seperti kata Mas Adi, jangan ragu-ragu untuk mengeksplorasi gitu ya, mengeksplorasi saat mendampingi anak-anak bermain board game ini. Oke, wow. Pertanyaannya udah habis ya. Aduh, seneng banget nih malam hari ini, banyak banget pertanyaan dari teman-teman semuanya. Masih ada yang belum dijawab? Oke, tapi berhubung waktunya sudah larut nih ya, mungkin nah, mungkin untuk yang terakhir nih, mungkin Mas Adi maupun Mas Kris ada nggak sih apa yang mau disampaikan nih terkait emoji dan bagaimana kita memahami emosi melalui emoji? Oke, jadi gini, jadi sebenarnya kita balik lagi ya. Jadi sebenarnya tuh kita tahu emoji dan tahu segalanya. Jadi sebenarnya cuma satu kok tujuannya Dr. Scott dan kawan-kawan dan Kurito. Nah, tujuannya cuma satu, yaitu adalah agar yang ini kita ngomong elektronik dulu ya, agar emosi pesan itu tersampaikan kepada si penerima. Cuma itu fungsinya. Nah, sekarang kalau kita larikan ke kehidupan nyata kepada khususnya anak-anak gitu ya. Untuk apa sih dia belajar seperti itu? Mungkin papanya lagi luar kota. Berarti kan mau nggak mau dia harus pakai elektronik. Itu salah satunya kan. Nah, ketika mungkin anak kecil nggak ngerti emoji-emoji. Jadi dia datar aja nulisnya. Pa pulang itu kan bisa aja karena dia kangen, bisa aja mungkin ada masalah, pa pulang gitu kan, bisa gitu kan. Nah, tapi ketika ada emoji pa pulang tapi emosinya seri-seri mata berkaca-kaca, oh ngerti anak ini kangen. Nah, itu salah satu fungsi dari emoji kalau buat si anak elektronik gitu ya. Nah, adalah Oke, tujuannya kenapa? Oke, halo Mas Kris. Oke, halo Kris. Oke, mungkin boleh dilanjut Mas Adi nih Mas, gimana? Ya, pahami konteks ya, artinya penggunaan emoji itu tadi untuk pesan singkat yang mungkin apa ya, kita kalau memang ingin menunjukkan ekspresi yang terbaik ya kita video call gitu loh, itu aja sih. Tapi kan nggak setiap saat kita bisa melakukan video call. Contohnya kayak sekarang ini ya, Kris ada kendala koneksi internet dan seterusnya, sehingga memang ketika kita akan mengekspresikan satu kalimat ya, pesan itu, maka kalau menurut saya lebih baik kalau orang baru gunakan emoji yang itu umum gitu ya, artinya nggak eksklusif untuk kita. Nah, tapi kalau kita bicara dengan orang yang sudah cukup kita kenal itu ya, cukup lama itu ya, dengan orang tua mungkin dan sering menggunakan emoji juga, ya silakan menggunakan emoji yang unik, yang mungkin nyambung gitu ya, karena udah sering digunakan. Itu aja sih. Jadi kita harus tahu ya kapan kita menggunakan emoji yang tepat. Oke, wow, keren banget ya pembahasan kita malam hari ini tentang memahami emosi lewat emoji. Ternyata emoji itu punya sejarah yang cukup panjang dan punya tujuan yang cukup ini juga ya, mendasar juga ya untuk memenuhi kebutuhan kita dalam berekspresi. Nah, kita kalau nggak ada ekspresinya kan rasanya kayak kurang greget gitu ya. Jadinya kepengen ada sesuatu emosional yang dimunculkan di setiap teks yang kita tuliskan gitu ya. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak juga pasti butuh untuk dibantu bagaimana mengekspresikan emosinya. Harapannya dengan board game Emo dan Sisi ini bisa membantu keluarga dan juga orang tua dalam mengenalkan emosi ke anak-anak melalui ekspresi-ekspresi yang sudah dibuat nih sama Mas Adi ya, selaku board game designer dari
Emo dan Sisi. Nah, buat teman-teman yang lainnya, terima kasih banyak sudah menyimak. Tadi sudah ada banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan dan akan ada giveaway buat 5 orang penanya yang terpilih ya. Nanti akan diinformasikan di feed Instagram Emo dan Sisi setelah ini. Oke, terima kasih banyak Mas Adi dan juga Mas Kris yang udah live duluan ya. Sehat-sehat selalu buat Mas Adi dan juga sukses buat Mas Kris ya, Mas Kris yang di sana. Oke, dan juga sehat juga untuk ayah dan bunda di rumah. Sekali lagi untuk pembelian board game Emo dan Sisi masih bisa dilakukan ya, karena sekarang masih di masa promo, bisa dilihat di feed Instagram Emo dan Sisi. Sampai jumpa di aksi Emo dan Sisi selanjutnya. Dadah! Selamat malam semuanya.